Halo semua, nama saya Daniel Madukra. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika, dengan nomor induk mahasiswa 4152101011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang kenapa saya membahas topik ini. Menurut Soulsby, dalam Sukma 2019, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dalam arti lain, literasi adalah keterampilan seseorang dalam mengolah, memahami, hingga mengadaptasi sebuah ide saat membaca dan menulis. Kenapa sih literasi sangat penting? Nah, berikut adalah manfaat-manfaat literasi. Yang pertama, memperluas wawasan dan membentuk etika, dapat berpikir secara kritis, yang mana dapat membantu kita dalam menilai informasi, maupun itu dalam berita ataupun dalam sebuah bacaan. Yang ketiga akan membuat kita lebih kreatif, yang keempat membuat kita lebih inovatif, dan yang terakhir menumbuhkan budi pekerti siswa. Kenapa literasi sangat penting untuk memiliki seseorang? Karena dari manfaat-manfaat tersebut akan berpengaruh kepada kualitas diri seseorang sebagai manusia. Literasi memiliki makna yang sangat luas, namun sejatinya budaya literasi sangatlah penting untuk membentuk sumber daya manusia suatu bangsa yang memiliki kualitas tinggi, sehingga dapat membantu memajukan negara tersebut. Nah, sayangnya budaya literasi sangat jarang terlihat pada masyarakat Indonesia. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang membaca buku di tempat umum seperti stasiun kereta, halte bus, ataupun rumah sakit? Pasti kalian akan menjawab sangat jarang ataupun tidak pernah. Karena kebanyakan orang zaman sekarang menghabiskan waktu mereka dengan menatap gawainya masing-masing, melamun, atau bahkan tidur. Berdasarkan berbagai penelitian yang ada terkait literasi, salah satunya oleh Program for International Student Assessment atau PISA, pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-71 dari 77 negara di dunia. Data UNESCO juga menyebutkan Indonesia masih berada pada angka 0,001%. Artinya dari 1.000 orang hanya ada satu orang yang memiliki minat baca. Angka melek huruf juga tentunya sangat berpengaruh dalam upaya pengembangan literasi nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik pada setiap tahunnya menunjukkan peningkatan pada jumlah penduduk yang melek huruf. Bisa dilihat pada tabel yang ada di sini. Dari 2019, persentase jumlah penduduk yang melek huruf yaitu 95,90%. Lalu naik 0,10% di tahun 2020 dan naik lagi 0,4% di tahun 2021. Walaupun angka buta aksara di Indonesia setiap tahunnya menurun, hal tersebut tidak menjamin minat literasi ikut meningkat. Karena pada dasarnya, menurut Go Agong dan Agus M. Irham, ada buku Gempa Literasi dari Kampung untuk Nusantara. Melek huruf dibagi menjadi 3 macam, yaitu melek huruf teknis, melek huruf fungsional, dan melek huruf budaya. Dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat merumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, masuk ke dalam kategori melek huruf manakah masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana kontribusi pemerintah dan tenaga pengajar dalam mengupayakan peningkatan minat literasi bangsa Indonesia dan tingkat melek huruf budaya? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh meningkatnya minat literasi bangsa terhadap kualitas sumber daya manusia dan negara itu sendiri? Pembahasan. Sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa melek huruf dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada melek huruf teknis, yaitu seseorang secara teknis dapat mengenali aksara dan membaca, namun belum menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan maupun kegiatan rutin. Yang kedua ada melek huruf fungsional, yaitu seseorang dapat mengenali aksara dan membaca, namun baginya kegiatan membaca hanya perlu dilakukan untuk kebutuhan pekerjaan. Dan yang terakhir ada melek huruf budaya, yang mana seseorang dapat mengenali aksara dan sudah menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi atau budayanya. Di antara ketiga macam melek huruf, penduduk Indonesia masih berada pada tingkat melek huruf teknis. Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa dibutuhkannya langkah-langkah yang tepat demi mempertinggi literasi masyarakat di semua kalangan, paling utama di kalangan anak-anak. Karena jika ingin mencapai taraf melek aksara budaya, diperlukan usaha lebih untuk membudayakan kegiatan membaca sejak dini. Orang tua memegang peran penting dalam menanamkan budaya literasi pada anak.
Orang tua dapat memberikan buku kepada anaknya untuk dibaca saat waktu luang, daripada memberikan gawai seperti handphone atau tablet. Orang tua juga dapat memberi contoh secara langsung dengan sering membaca buku di depan anak, karena anak akan cenderung meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Selain peran orang tua, peran tenaga pengajar seperti guru atau dosen juga berpengaruh dalam peningkatan minat literasi. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia, pelajar dapat dilatih untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan tersebut yakni membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pembelajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan tentunya perlu dibantu dengan kualitas pengajar yang baik. Karena dengan tingginya kualitas pengajar, tentunya proses pembelajaran bahasa Indonesia dapat didesain menjadi kekinian, kontekstual, dan berwawasan pada penguatan literasi baru yang mencakup pematangan 4 keterampilan berbahasa. Sarana dan prasarana yang memadai seperti bahan bacaan berkualitas juga penting sebagai acuan para siswa untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Selain dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat literasi pada siswa, penerapan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dan juga literasi. Salah satu penyebab minat baca masyarakat sangat minim yakni fasilitas, kenyamanan, dan kelengkapan bahan bacaan yang disediakan pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat pada banyaknya perpustakaan yang minim pengunjung dan peminjaman buku. Pemerintah tentunya memiliki peran penting dalam memfasilitasi masyarakat dalam akses ke berbagai bacaan yang berkualitas dan akses ke perpustakaan yang terjangkau oleh masyarakat. Contohnya, layanan perpustakaan online dan perpustakaan keliling gratis. Jadi, dengan adanya contoh dari orang tua, dukungan dari sekolah, dan fasilitas yang memadai dari pemerintah, tentu minat literasi akan semakin meningkat. Karena pada dasarnya, minat tidak datang dengan sendirinya. Minat adalah kecenderungan afektif seseorang untuk membangun sebuah aktivitas yang mana lingkungan sekitarnya ikut berpartisipasi dalam pembentukan minat itu sendiri. Telah diungkapkan sebelumnya bahwa literasi sangat penting untuk dimiliki seseorang, karena literasi dapat memperluas wawasan dan membentuk etika yang mana akan berpengaruh pada kualitas diri seseorang sebagai manusia. Namun untuk menghadapi revolusi industri 4.0, literasi tidak bisa hanya mengandalkan kompetensi membaca, menulis, dan menghitung, tapi juga diperlukan kompetensi literasi baru. Sesuai dengan konsep Kemendristek-Dikti, literasi baru terbagi atas 3 aspek, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi baru dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal membaca dan menganalisis data, memahami cara kerja berbasis produk teknologi, dan juga kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa demi mewujudkan bangsa Indonesia yang cinta bahasa dan literasi, diperlukan andil dari semua pihak tanpa terkecuali, mulai dari diri sendiri, orang tua, guru, hingga pemerintah. Jika semua ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan buta aksara dan peningkatan minat literasi, maka sumber daya manusia di Indonesia akan dengan mudah menghadapi era revolusi industri 4.0 dan menciptakan berbagai inovasi agar tercapainya cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Saran yang dapat saya sampaikan yakni satu, mendesain kurikulum yang berfokus dan selalu melibatkan tak hanya pengembangan literasi lama, tetapi juga pengembangan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia pada pelajar. Dan yang terakhir, generasi muda harus mulai menanamkan kesadaran tentang pentingnya literasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.